Selamat datang di komunitas jual beli gambar, di mana kami adalah orang-orang yang suka jual beli gambar dengan harapan menjadi miliarder dari jual beli gambar atau NFT. Di video kali ini, aku akan coba bahas mengenai logika di balik berharganya sebuah token yang dilahirkan oleh NFT. Oke. Pernah gak sih teman-teman ngeliat nih namanya koin banana atau token banana yang dihasilkan oleh Cyberkongs. Kalau dilihat di sini didapatkan dari Cyberkongs. Jadi setiap hari kalau teman-teman punya Cyberkongs itu yang Genesis ya, itu bisa ngehasilin 10 banana per hari. Nah, kalau kita lihat di Dex Tools di sini, di website ini, harga satu banana itu $23. Artinya teman-teman itu udah ngehasilin 10 kali 23 per hari. Artinya $230. Kalau dirupiahin berapa tuh? Kalkulator dolar tuh rupiah. Berapa nih? Kita lihat nih. 280 atau setara dengan 4 juta rupiah per hari loh teman-teman. Nah, pertanyaannya, kenapa banana berharga dan gimana caranya biar kita bisa menemukan perhitungan dari banana ini. Nah, itu semua ada cara menghitungnya, yaitu dengan kita mengetahui yang disebut dengan liquidity pool. Jadi di kesempatan kali ini aku akan bahas mengenai liquidity pool. Oke? Seperti biasa aku akan bentuknya bercerita teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ceritanya di sini ada Anto sama ada Budi nih. Anto punya 1000 jagung teman-teman, sedangkan Budi punya 1000 pisang. Nah, mereka mau barter, mau tukeran. Jadi Anto ngasih 100 pisang, Budi ngasih 100 jagung. Terbalik. Anto ngasih 100 jagung, Budi ngasih 100 pisang. Nah, jadi sekarang posisinya Anto punya 900 jagung dan 100 pisang, Budi punya 900 pisang dan 100 jagung. Nah, kemudian ada 2 desa nih, di mana masing-masing desa memproduksi pisang dan jagung. Oke? Di mana pisang dan jagung ini, kedua desa ini bersepakat, udahlah karena kita produksinya masing-masing beda, kita masukin aja nih pisang sama jagung di dalam sebuah wadah. Oke, ada 50.000 pisang dan 50.000 jagung dimasukin ke dalam sebuah wadah, di mana value atau total pool value dari wadah ini atau kita bilangnya liquidity pool ini adalah 2,5 miliar. Dihitung dari mana? Dihitung dari pool A dikali pool B. Jadi ada 50.000 pisang dikali dengan 50.000 jagung. Maka nilainya value-nya itu 2,5 miliar. Nah, kemudian ada Anto punya 1000 pisang, mau nuker sama jagung. Pertanyaannya, Anto dapat berapa jagung? Oke. Nah, cara menghitungnya adalah kalau logika sederhananya, karena 50.000 banding 50.000 berarti harusnya Anto dapat 1000 jagung dong. Oke, kalau teman-teman ada yang sempat ngejawab 1000 jagung. Nah, ternyata nggak sesimpel itu perhitungannya, tapi ada cara menghitungnya. Total pool value sama dengan A dikali B. Berarti cara menghitungnya adalah, tadi kita punya angka total pool value yaitu 2,5 miliar. Kemudian Anto masukin 1000 pisang lagi. Nih, Anto masukin 1000 pisang lagi. Oke. Nah, berarti total
total B itu jadi 51.000 sekarang karena Anto masukin 1.000 pisang. Berarti 2,5 miliar dibagi 5.100 sama dengan 49.020 sisa jagung yang ada di liquidity pool. Kenapa 49.000? Agar nilai dari pool value-nya itu tetap 2,5 miliar. Oke. Ini semoga bisa ngikutin nih. Total pool value-nya 2,5 miliar. Agar total pool value-nya ini tetap di 2,5 miliar, maka ketika ditambahkan 1 pisang, 1.000 pisang, maka ini yang harus tetap bertahan yaitu 2,5 miliarnya. Berarti sisanya 49.020 sisa jagung yang ada di pool. Berarti Anto mendapatkan 980 jagung. Oke? 980. Jadi begitu Anto masukin 1.000, dia dapatnya 980. Kita lanjut dulu. Oke, sampai sini pelan-pelan kita lanjut lagi. Sekarang kondisinya ada 49.020 jagung dan ada 51.000 pisang. Kemudian Budi datang bawa 5.000 pisang. Budi mau tuker pisang nih, pertanyaannya berapa jagung yang Budi dapatkan? Oke, teman-teman di sini boleh nge-pause videonya, kemudian teman-teman hitung sendiri. Kalau teman-teman udah dapat jawabannya, boleh tulis di kolom komen. Oke, kalau udah dapat jawabannya, kita boleh lanjutkan. Sekarang 2,5 miliar karena ditambahin lagi jumlah pisangnya 5.000 sama Budi, berarti kan totalnya 56.000 pisang. Sisa jagungnya berapa yang ada di liquidity pool ini? 2,5 miliar dibagi 56.000 sama dengan 44.643 sisa jagung yang ada di liquidity pool. Berarti Budi dapatnya 4.377 jagung. Kalau tadi itu si Anto masukin 1.000 dapatnya 980, berkurang sedikit. Sekarang Budi masukin 5.000 dapatnya cuma 4.300. Agak jauh nih. Kenapa seperti itu? Karena kalau teman-teman lihat di sini posisi sekarang berarti kan pisangnya itu jadi 56.000 nih. Sedangkan jagungnya 44.600. Artinya jumlah pisang jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah jagung. Maka supply demand yang lebih berharga adalah jagung karena jumlahnya jadi lebih sedikit dibanding pisang. Ini adalah konsep dasar dari liquidity pool. Dan konsep inilah yang diterapkan pada seluruh liquidity pool yang ada gitu. Nggak cuma di NFT, bahkan di cryptocurrency juga. Kebetulan NFT pada CyberKongz itu menerapkan metode ini. Nah, kita bahas CyberKongz-nya. Jadi, banana dari CyberKongz-nya. Kalau tadi liquidity pool-nya itu diisi sama dua pedesaan lah yang berbeda gitu. Nah, sekarang liquidity pool itu tidak harus diisi oleh beberapa pihak, tapi satu pihak aja itu bisa untuk membuat liquidity pool, teman-teman. Kalau mau buat liquidity pool itu harus langsung masukin 2 pairing. Jadi contohnya di sini ada Ethereum sama ada Banana. Berarti dalam satu liquidity pool itu langsung pairingnya Ethereum per Banana atau Banana per Ethereum gitu. Nah, sebagai contoh, Budi punya 10 Ethereum dan punya 1 juta Banana. Budi membuat
liquidity pool banana. Karena Ethereum-nya 10, banananya 1 juta, total pool value-nya ini A dikali B sama dengan 10 juta. Kemudian Anto punya 5.000 pisang atau banana. Anto mau tuker nih. Berapa Ethereum yang Anto dapatkan? Waduh, langsung ketahuan hasilnya. Berapa Ethereum yang Anto dapatkan? Nah, berarti secara rumus 10 juta dibagi 1 juta 5.000. Karena tadinya pisangnya 1 juta, kemudian dimasukin ditambahin 5.000. Jadi 1 juta 5.000. Maka 9,95 Ethereum. Sisa Ethereum yang ada di liquidity pool. Berarti 10 Ethereum dikurang 9,95 Ethereum sisa, maka Anto mendapatkan 0,05 Ethereum. Itulah cara menghitung liquidity pool. Cara kerjanya logika dibalik liquidity pool. Maka dari itu bisa dilihat di sini nih di pool WETH-nya 370, pool banananya 52429,5. Sehingga kalau dicari tadi total pool value dibagi dengan salah satu di antara mereka, maka menghasilkan $23 per banananya. Oke, dan ini nggak cuma di banana ya. Ada di banyak project yang menghasilkan token juga, koin juga. Dan itu yang tadinya tidak berharga, karena dengan konsep liquidity pool ini, semua koin itu jadi bisa berharga. Jadi siapapun bisa bikin liquidity pool. Oke? Nah, selanjutnya tadi di liquidity pool itu ada lagi bahasannya, yaitu liquidity provider, impermanent loss, dan juga router. Di video kali ini aku bahas konsep liquidity pool-nya dulu. Jadi mungkin 3 poin tadi yang berkaitan dengan liquidity pool akan aku bahas di video selanjutnya. Cukup dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa nih, aku ada titipan. Kalau emang video ini bermanfaat, teman-teman jadi ngerti kalau ada sebuah project, kemudian ada bahasan liquidity pool-nya, teman-teman jadi ngerti dan oh gini cara ngitungnya. Teman-teman boleh share video ini ke teman-teman yang lain yang masih belum familiar atau belum mengerti konsep dari liquidity pool. Atau teman-teman kalau mau gabung di Discord nft.co.id, boleh, linknya akan aku taruh di description di bawah. Kemudian juga mampir ke Instagram kita di nft.co.id, juga di Twitter kita ada semuanya, linknya akan aku taruh di description di bawah. Oke, cukup dari aku. See you guys.